Welcome back series listener dengan Dipa sebagai host dari C Program. C Program yang berlokasi di sebuah tempat rahasia di Kemang. Basecampnya C Program. Di ruangan ini udah kayak ruangan integrasi ya, satu meja, air putih doang gitu, sama lampu di tengah-tengah. Mas Adi, welcome back Mas Adi. Halo. Di tempat biasa, tempat kita saling curcol ya tentang bisnis ya. Iya. Terakhir kita bahas mengenai keselarasan ya Mas. Iya. 3 elemen spiritual, grounding, emosi gitu ya. Pertanyaanku gini Mas, ini ada gak hubungannya sama kemampuan kita atau kualitas kita dalam memutuskan sesuatu di bidang bisnis Mas? Oke. Sudah pasti ada Mas Dipa. Ada ya Mas? Iya ada Mas Dipa. Karena apa? Dalam kita memutuskan sesuatu ini kan kita bicara bisnis itu kan kita bicara long term. Kita bicara in the future. Makanya tadi ketika kita udah punya satu visi tadi, pasti kan kita udah mempunyai satu bentuk yang ada di kepala kita bahwa kita akan bangun satu bisnis ini seperti apa, gitu ya. Nah selanjutnya itu butuh yang tadi sempat dikatakan masalah state of mind untuk mencapai ke situ, gitu. Karena di dalam perjalanannya manusia itu pasti terkooptasi terhadap pikiran-pikiran yang macam-macam, noise yang macam-macam gitu ya. Ada yang mematahkan, mungkin ada yang menunjang gitu ya. Tapi ketika ketemu hal yang malah mematahkan kita, mungkin akhirnya kita tidak berani maju gitu ya. Karena waduh ini too much tantangan nih, too much terlalu banyak halangan gitu ya. Nah itu sebenarnya kan yang ada di pikiran kita. Padahal itu belum tentu itu yang terjadi gitu ya. Jadi kita kembalian, kenapa kita perlu memperkuat visi? Karena kita ngelihat bahwa kita udah tahu gambarannya seperti itu. Disitulah ada kekuatan afirmasi juga terhadap apa yang mau kita capai. Supaya, dan itu sangat dipengaruhi oleh tadi gitu ya, kondisi state kita yang ditonggak oleh 3 pilar tadi. Ya gitu. Kalau tadi kita kan selalu mengangkat topik state of mind gitu ya, pikiran yang positif, tentang spiritual. Kayaknya nggak pernah ngomongin mengenai modal Mas. Mas, ini bener nggak nih ya kalau ada orang mau memulai bisnis tanpa modal, mungkin nggak sih sebenarnya nih? Dia cuma punya visi doang, aku mau begini, visi doang yang dia punya, modalnya cuma khayalan gitu. Iya. Gimana Mas? Jadi modal itu hanya bagian, bukannya nggak perlu, tetap ada. Tapi bukan bagian terpenting di dalam kita membangun suatu bisnis, gitu ya. Balik ya, bukan yang paling penting Mas modal itu. Nah, kebanyakan persepsi orang kan kayak gitu, seolah-olah ya udah mau bisnis tapi saya cari modal dulu. Let's say, mohon maaf, bukan saya mengecilkan siapapun gitu ya. Intinya di sini ketika kita memang bicara dengan misalnya karyawan. Oke, iya deh, saya nanti pensiun nanti saya akan bisnis. Sekarang saya ngumpulin modal dulu gitu ya misalnya. Oke, sampai seberapa aja sampai dengan pensiun dia udah mengumpulkan modal. Masa dia udah mulai pensiun gitu ya. Sementara kebutuhan dia sudah meningkat. Berbeda dengan yang dulu. Nah, terus gimana caranya gitu ya? Ujung-ujungan modalnya bisa terpakai untuk biaya hidup ujung-ujungnya kan. Nah, gimana kita mulai gitu ya? Sebenarnya modal itu sangat-sangat bukan hal yang paling penting menurut saya gitu loh. Orang bisa bisnis ya tanpa modal gitu sebenarnya. Misalnya kita mau bisnis di industri sebagai pialang saham gitu ya, atau asuransi, itu semua kan tanpa modal gitu ya. Betul. Ketika kita lakukan itu bisa sukses nggak? Kalau Anda fokus, Anda memang meyakini itu Anda punya visi ke depan bahwa Anda bisa membuat diri Anda membuat suatu hal yang bermanfaat bagi Anda, bagi keluarga, bagi seluruh masyarakat banyak, itu pasti
akan mendapat suatu hal yang Kan lebih. banyak nih mas orang yang ketakutan lah ya. Oh aku punya visi bikin sepatu yang paling keren. Ditanya sepatunya kayak gitu nggak boleh tahu. Kenapa sampai modelku terpenuhi? Itu salah berarti mas ya. Sebenarnya bisa kuantum sebenarnya. Betul, bisa kuantum. Karena kalau misalnya kita tidak memulai, kita nggak akan. Intinya mulai dulu saja ya. Okay. Sebagai contoh, tahu ceritanya, misalnya Colonel Sanders ya, Kentucky Fried Chicken, KFC gitu ya. Kalau baca autobiografinya, beliau nggak punya modal sama sekali ketika dia start over bisnis itu. Dia hanya menjajakan resepnya. Dia nggak punya ayamnya, dia nggak punya dapurnya, dia hanya menjual resep, gitu ya. Tapi dia bisa sebesar sekarang ini kan, dari perjalanan. Nah itu dan makanya. Dia startnya umur berapa mas? Dia startnya umur 60. Oh my god. Udah 60 tahun, gitu ya. Dengan modal kecil banget ya. Dengan modal cuman resep. Iya. Jadi kalau kalau lihat ceritanya tuh emang agak satir, tapi that's Colonel Sanders gitu loh. Mas, di saat kita merasa let's say modal kurang, cuman punya visi, cuman punya planning, cuman punya mind bahwa ini akan sukses. Gimana mas kuncinya menarik belief kita ke area spiritual, sehingga kita merasa lebih strong maju ke depannya. Gimana mas? Ada triknya nggak? Balik lagi kan tadi saya sampaikan bahwa di awal kita apapun agamanya gitu ya, tapi pastikan kita punya kesadaran tertentu terhadap ketuhanan, bahwa segala sesuatunya itu Tuhan selalu punya rencana gitu ya. Selama kita meyakinin itu, dan apa kita yakinkan saat ini untuk melakukan itu selaras dengan Tuhan itu sendiri, dengan Dia, insya Allah itu akan tercapai gitu ya. Jadi kita perlu meningkatkan belief system akan itu gitu loh, bahwa di sini tidak ada yang tidak mungkin pertama, dan kedua tidak ada yang kebetulan. Gitu sebenarnya itu. Listener, ujung-ujungnya kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Selalu bersyukur, selalu berpikir positif. Karena Allah selalu bersama kita di setiap langkah kita, setiap tindakan kita, setiap keputusan kita. Thank you so much Mas Hari. Sampai ketemu di yang berikutnya lagi. Ini pasti yang paling keren, beruntuk yang ultimate yang dari Mas Hari. Jadi teman-teman listeners, stay tune di episode terakhir kita. Thank you so much, Mas Hari. Thank you.